Selamat pagi. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi jumlah pendapatan dari penjualan karcis pengunjung wisata alam berdasarkan jenis penerimaan di Jawa Barat. Presentasi ini saya buat untuk ujian akhir semester data mining kelas SI 501 PJJ Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Saya Tommy Elisa, nomor induk 230 10 10 20 106. Dalam pendahuluan, pada penelitian data mining ini, kami menggunakan dataset yang berasal dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat yang kami ambil dari situs resminya di https opendata.jabarprof.go.id. Dataset ini disediakan oleh Dinas Kehutanan dengan variabel kode provinsi, nama provinsi, pengelola kawasan, jenis penerimaan, jumlah pendapatan, satuan, dan tahun. Data ini diambil dari laporan tahunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Latar belakang penelitian ini, data mining ini dilakukan dengan teknik klasifikasi menggunakan rapid miner dengan operator decision tree agar dapat mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu. Dari hasil klasifikasi ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait distribusi sumber daya dan kebijakan pengelolaan wisata alam di Jawa Barat. Metode penelitian yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana data ini diambil dari BPS Jawa Barat di situs resminya di https opendata.jabarprof.go.id/IT. Kemudian yang kedua dilakukan pra-pemrosesan data, yaitu melakukan penghapusan data duplikasi. Jadi data-data yang duplikasi dihapus agar tidak double. Kemudian menangani data yang hilang. Kemudian encoding variabel kategori. Yang ketiga yaitu pemilihan label. Label menggunakan variabel jenis penerimaan. Kemudian yang keempat, pembuatan model klasifikasi menggunakan decision tree. Yang kelima yaitu interpretasi hasil berdasarkan pola klasifikasi. Hasil klasifikasi dengan decision tree seperti pada gambar berikut ini. Ini yang pertama dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada pendapatan dan tidak ada pendapatan. Yang ada pendapatan ini ada di PNBP, itu penerimaan negara bukan pajak, dan yang tidak ada pendapatan ini dibagi per masing-masing tahun dari 2016 sampai 2022. Untuk PNBP dan non-PNBP diwakili oleh warna, PNBP itu warna biru dan non-PNBP dengan warna merah. Deskripsi teknik machine learning. Alasan kenapa menggunakan decision tree yaitu yang pertama mudah diimplementasikan. Yang kedua yaitu membangun model berbasis fitur. Dan yang ketiga, decision tree ini menunjukkan faktor yang paling mempengaruhi klasifikasi. Metode klasifikasi dengan decision tree yang dilakukan pada rapid miner ini gambarnya sebagai berikut. Pertama yaitu pengambilan retrieve di KPP datanya, kemudian di set role-nya, dan dimasukkan ke metode decision tree. Nanti akan keluar hasilnya. Tools yang digunakan dalam data mining ini yaitu Rapid Miner, AI Studio, ini yang saya punya AI Studio 2025.
untuk pengelolaan data mining. Yang kedua yaitu Microsoft Excel. Ini digunakan untuk eksplorasi awal data dan pembersihan data. Hasil dan pembahasan. Setelah tadi kita masukkan proses decision tree, hasilnya seperti ini. Yaitu yang pertama kategori dibagi dua, ada pendapatan dan tidak ada pendapatan. Ini kalau kita lihat di bawah, yang dibagi per masing-masing tahun dari 2016 sampai 2022, ini ada pergerakan seperti berikut. Struktur decision tree menunjukkan faktor utama adalah kategori pendapatan, yaitu ada pendapatan dan tidak ada pendapatan. Dari klasifikasi ini ditemukan temuan utama yaitu PNBP lebih dominan pada tahun tertentu dan non-PNBP lebih banyak pada tahun lainnya. Pada tahun 2022, tahun 2022 menunjukkan peningkatan kategori PNBP. Pertama ini merah, 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 kemudian non-PNBP meningkat tahun 2022. Kesimpulan yang didapatkan yaitu kategori pendapatan sebagai faktor utama, itu fokus klasifikasi pada PNBP versus non-PNBP. Peran tahun dalam pola pendapatan, seperti kita lihat tadi, masing-masing tahun berbeda. Pada 2016 sampai 2021 mayoritas non-PNBP, tapi pada tahun 2022 muncul peningkatan PNBP. Kemudian kesimpulannya yang ketiga yaitu perubahan tren pendapatan. Pergeseran dari non-PNBP ke PNBP pada tahun 2022. Implikasi pada kebijakan yaitu kita dapat melakukan evaluasi kebijakan pariwisata, kemudian juga strategi meningkatkan pendapatan pariwisata. Jadi dari hasil decision tree tadi kita dapat melakukan kebijakan seperti berikut di antara. Saran yang kami sampaikan dari hasil decision tree tadi yaitu di antaranya satu, menyesuaikan harga tiket berdasarkan daya beli masyarakat. Jadi kalau daerah yang masyarakatnya penghasilan tinggi mungkin bisa kita naikkan, tapi kalau masyarakat penghasilan ke bawah, ini kita sesuaikan juga, mungkin dapat lebih murah untuk menarik daya minat mereka berkunjung ke hutan wisata ini. Kemudian mengidentifikasi lokasi wisata potensial untuk peningkatan pendapatan. Kita lihat mana yang ramai, ini mungkin bisa kita tingkatkan lagi. Untuk yang masih sepi pengunjung, mungkin bisa kita buat lebih menarik agar masyarakat sekitar, bahkan mungkin mancanegara bisa berkunjung ke wisata alam ini. Kemudian dapat menggunakan data historis untuk memprediksi tren kunjungan. Misalnya pada hari libur, pada tahun baru, atau pada saat anak-anak sekolah libur, ini mungkin lebih ramai tren kunjungannya. Hari-hari tertentu mungkin lebih sepi. Kemudian meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas wisata ini untuk menarik pengunjung agar lebih banyak lagi yang datang dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Daftar pustaka ini untuk datanya saya ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, itu tentang atau berjudul jumlah pendapatan dari penjualan karcis pengunjung wisata alam berdasarkan jenis penerimaan di Jawa Barat. Ini yang dapat diakses dari https://opendata.jabarprof.go.id/id. Yang kedua yaitu Han J. Kemper M. dan PJ 2011 data mining, konsep dan teknik Morgan Kaufman. Demikian presentasi penelitian data mining yang saya sampaikan. Terima kasih.